Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen berbasis kelas. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayutria, NPM 1805030025. Saya dari kelas 2A31. Sebelum saya membawakan materi, ada baiknya saya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai konsep dasar pengelolaan kelas, prinsip pengelolaan kelas, pendekatan dalam manajemen kelas, dan pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah mempertahankan dan menciptakan kondisi dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan kelas, maka siswa dapat meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pendekatan belajar kreatif, inovatif, dan variatif. Di dalam pengelolaan kelas, pastinya melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah yang bersangkutan, yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik, siswa yang dididik. Yang ketiga, alat yang dipakai seperti media pembelajaran yang akan dibawakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang keempat, situasi dalam lingkungan kelas. Yang kelima, kelas itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas yaitu pegangan atau acuan yang dimiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Di dalam prinsip pengelolaan kelas terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor intern dan faktor intern biasanya mengenai masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Sedangkan faktor ekstern biasanya mengenai lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Menurut ahli Jemara, prinsip pengelolaan kelas yaitu yang pertama, kehangatan dan antusias. Kehangatan dan antusias itu guru dapat menciptakan keakraban dengan siswa untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, tantangan. Tantangan yaitu cara kerja yang menantang sehingga meningkatkan gairah anak didik untuk proses belajar mengajar. Yang ketiga, bervariasi. Bervariasi biasanya guru harus menggunakan alat peraga atau media pembelajaran atau alat bantu yang kreatif sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar tersebut dapat sampai kepada peserta didik. Yang keempat, keluasan. Keluasan itu biasanya untuk mengubah strategi dalam proses mengajar. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Biasanya guru harus memperhatikan, mengajar, dan mendidik anak murid itu untuk memusatkan pada dirinya sendiri, bukan untuk memusatkan pada hal-hal yang negatif seperti tidak mendengarkan apa yang dibicarakan kepada gurunya. Yang kelima, penekanan disiplin diri. Di sini guru harus mendorong anak didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, materinya yaitu tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Sebelumnya ada yang sudah mengerti tentang definisi kelas. Kelas yaitu tempat untuk belajar yang di dalamnya terdapat siswa dari berbagai latar belakang, kepribadian, tingkah laku, dan emosi yang berbeda-beda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan yaitu unsur penting yang harus dipersiapkan pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Di dalam pendekatan manajemen kelas terdapat macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan yang mengendalikan perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama yaitu mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik.
Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah suatu pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku pada peserta didik. Pendekatan intimidasi berbeda dengan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter yaitu menekankan pada perilaku, sedangkan pendekatan otoriter menekankan pada bentuk. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif yaitu menekankan pada kebebasan siswa. Kemudian yang keempat, pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak yaitu berisikan rekomendasi atau daftar hal-hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seorang guru untuk menghadapi masalah dalam manajemen kelas. Kemudian pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional yaitu mendasar kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Yang keenam yaitu pendekatan pengubah tingkah laku. Pendekatan pengubah tingkah laku didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku hasil proses belajar. Kemudian, pendekatan pengubah tingkah laku dibangun atas dua dasar, yaitu yang pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi siswa, orang pada segala tingkatan umur, dan dalam segala keadaan. Yang kedua, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi atau kontrol oleh kejadian yang berlangsung di lingkungan. Kemudian, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini, manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antar dan iklim. Kemudian, pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok ini mendasari pendekatan proses kelompok yang didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, kehidupan sekolah yang berlangsung dalam lingkungan kelompok, tugas pokok guru, kelompok kelas, pengelolaan kelas oleh guru, submuk, harapan, kepemimpinan, daya tarik, norma, komunikasi, dan keterpaduan. Kemudian materi yang keempat yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar yaitu suatu proses mengkoordinasi atau mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Tujuan pengelolaan dalam lingkungan belajar yaitu fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Kemudian di dalam pengelolaan lingkungan belajar terdapat macam-macam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan belajar indoor dan outdoor. Yang pertama, lingkungan belajar indoor yaitu lingkungan yang belajarnya hanya di dalam ruangan sekolahan seperti di laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan auditorium. Kemudian lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor ini bisa saja kita belajar di luar lingkungan sekolah, yaitu bisa di museum, masjid, monumen, dan lainnya.